Perang tarif antara Amerika dan Tiongkok semakin tajam. Hanya dalam satu hari atau hitungan jam, Amerika Tiongkok saling balas kenaikan tarif impor sampai angka nggak masuk akal, 245% dan berlaku seketika. Dengan tarif impor sebesar itu dan tidak ada tanda-tanda kompromi, praktis hubungan dagang Amerika Tiongkok akan terputus. Kedua negara tidak mungkin bisa berdagang lagi. Kemahalan. Seandainya pun ada pihak yang nekat impor, produk mereka tidak akan laku. Konsumen akan mencari barang sejenis barang substitusi yang lebih murah pastinya. Di sisi lain, Amerika menunda masa berlaku tarif impor resiprokal bagi semua negara lainnya selama 90 hari ke depan. Pertanyaannya, apa konsekuensi dari terputusnya hubungan dagang Amerika Tiongkok tersebut bagi Indonesia? Dan bagaimana Indonesia harus menyikapi atau mengantisipasi kondisi ini? Nilai transaksi perdagangan Amerika Tiongkok mencapai angka 660 miliar dolar atau billion dolar pada tahun 2024. Amerika impor produk Tiongkok sekitar 460 billion dolar, sedangkan Tiongkok impor produk Amerika senilai 200 billion dolar. Amerika mengalami defisit sekitar 260 billion dolar tahun lalu. Putusnya hubungan dagang kedua negara tersebut pasti membuat konsekuensi besar terhadap tatanan ekonomi dunia. Pertanyaannya, negara mana yang akan diuntungkan dan negara mana yang dirugikan? Putusnya hubungan dagang Amerika Tiongkok merupakan peluang besar bagi Indonesia. Importir Amerika akan mencari substitusi pemasok baru di negara lain. Importir Tiongkok juga akan mencari pemasok baru pengganti produk Amerika. Total keseluruhan sekali lagi nilainya 660 billion dolar. Ayo kita manfaatkan. Sejauh ini yang siap adalah Vietnam dan India. Bahkan India menang besar. India mempunyai posisi cukup strategis untuk menggantikan produk-produk Tiongkok masuk ke Amerika. Sebagai contoh, India sudah mengekspor ke Walmart, retail terbesar Amerika dan di dunia tentunya dalam jumlah cukup besar. Walmart impor dari India naik signifikan. Dari sekitar 2% di tahun 2018 menjadi sekitar 25% di tahun 2023 dari total kebutuhan. Impor dari India bervariasi dari produk mainan, elektronik, sepeda, farmasi, sereal atau biji-bijian dan lain sebagainya. Sebagai informasi, total penjualan Walmart itu 450 billion dolar tahun lalu. Selain itu, India juga menjadi pemasok penting bagi Amazon. Amazon memperkirakan impor dari India bisa mencapai 20 billion dolar di tahun 2025 besok ini. Naik 50% lebih dibandingkan tahun lalu. Selain India, Vietnam mempunyai posisi cukup strategis di pasar Amerika. Total ekspor Vietnam ke Amerika 160 billion dolar pada tahun 2024 kemarin. Sedangkan Indonesia hanya 38,3 billion dolar Amerika. Impor barang elektronik seperti smartphone, iPhone, Samsung sangat mungkin sekali beralih ke Vietnam dan India. Kalau skenario ini terjadi, tidak sulit bagi India dan Vietnam menampung sebagian besar ekspor Amerika ke Tiongkok yang hanya 200 miliar dolar atau 200 billion dolar dialihkan ke India dan Vietnam. Tetap untung itu India dan Vietnam. Indonesia bagaimana? Di sisi lain, harusnya Indonesia yang lemah dalam ekspor bahan jadi yang jadi korban. Karena kita akan menerima barang impor barang jadi dari Amerika dan Tiongkok. Dagang Indonesia akan jadi defisit. Amerika dan Tiongkok akan melakukan pengalihan produk tidak bertuan yang sedang mencari pasar baru. Dari Tiongkok itu sekitar 460 billion dolar. Dari Amerika 200 billion dolar. Angka yang sangat besar dan akan membuat perdagangan dengan Indonesia itu defisit. Membuat rupiah makin tergerus. Masyarakat jadi semakin konsumtif dan tidak pernah memproduksi, hanya dagang. Dalam hal ini, Indonesia bisa jadi sasaran empuk karena Indonesia mempunyai pasar sangat besar. Nilainya 1,3 triliun dolar atau 1.300 billion dolar. Indonesia juga harus waspada dari kemungkinan terjadinya dumping. 90 hari ke depan merupakan masa kritis. Dapat menjadi penentu nasib masa depan Indonesia. Apakah akan menjadi pemenang atau pecundang? Yang sejauh ini pemerintah pusat belum melakukan langkah strategis apapun. Berbeda dengan Tiongkok yang menyiapkan stimulus ekonomi 245 billion dolar. Portugal menyiapkan 15 billion dolar. Spanyol 25 billion dolar. Dan banyak negara lainnya juga menyiapkan dana stimulus untuk pengusaha yang terdampak efek merugikan dari perang tarif. Indonesia bagaimana? Peace.